Perkenalkan, nama saya Lydia Manurung, kelas Agroteknologi C. Ini merupakan tugas praktikum tanaman tropik unggulan budidaya tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera merupakan salah satu komoditas pertanian daerah tropis yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai usaha agribisnis dengan prospek yang cukup menjanjikan. Manfaat dari aloe vera diantaranya, yang pertama pada bidang kesehatan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang kedua pada bidang kecantikan dapat membuat awet muda sebagai anti ketombe, rambut rontok, dan dapat dijadikan menjadi sampo. Yang ketiga dapat menyembuhkan bekas luka pada kulit seperti bekas luka, koreng, dan lain sebagainya. Dapat juga dimanfaatkan sebagai industri makanan maupun minuman. Aloe vera mengandung berbagai macam nutrisi seperti zat N, K, Fe, vitamin, asam folat, dan kolin. Adapun tahap pengolahan budidaya aloe vera yaitu yang pertama, pengolahan tanah dengan pembuatan bedengan atau bumbunan dan menggumburkan tanah. Yang kedua, menggunakan sistem baris ganda dengan jarak tanam 80-100 cm dengan antar baris 100-150 cm. Yang ketiga, perbanyakan lidah buaya dapat menggunakan anakan dari indukan sebelumnya. Yang kedua juga dapat menggunakan batang untuk perbanyakannya. Pada budidaya ini menggunakan jenis varietas Aloe sinensis Becker. Dengan ciri-ciri yang pertama yaitu bentuk daun lebar di bagian bawah. Lebar daun dapat mencapai 5-8 cm, lapisan lilin daun tipis, dan di bagian tepi daun terdapat gerigi. Kendala yang dihadapi dalam membudidayakan tanaman lidah buaya pada tanah gambut yaitu pH rendah, sehingga dilakukan perlakuan pada pengolahan tanah dengan menggunakan dolomit untuk menetralkan pH. Perawatan dalam budidaya tanaman lidah buaya yaitu pemberian pupuk. Pemberian pupuk yang pertama yaitu pupuk dasar menggunakan pupuk kandang ayam sebanyak 250 gram per tanaman, urea 20 gram per tanaman, SP36 10 gram per tanaman, KCl 10 gram per tanaman. Setelah lidah buaya berumur 8 bulan, diberi 100 kg urea untuk setengah hektar lahan dan KCl 25 kg untuk setengah hektar lahan. Pada perawatan tanaman lidah buaya, penyelaman dilakukan ketika terdapat tanaman yang tidak dapat bertumbuh serta berkembang dengan baik. Penyiangan gulma dilakukan ketika terdapat gulma yang mengganggu pertumbuhan serta perkembangan tanaman lidah buaya di lahan kita. Di lapangan pada tanaman lidah buaya terdapat berbagai macam hama, yaitu yang pertama pada pangkal terdapat busuk pangkal batang dan daun. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan penyebabnya yaitu jamur Fusarium sp. Adapun pengendalian yang kita dapat lakukan untuk mengatasi hama yang ada di lapangan yaitu yang pertama membuang bagian yang terkena, dan yang kedua yaitu menggunakan fungisida jenis Basamit G. Pemanenan tanaman lidah buaya dilakukan pada umur tanam 12-15 bulan. Yaitu dengan setiap 2-3 minggu sekali dilakukan pemanenan. Ciri-ciri panen yaitu yang pertama warna pelepah hijau kekuningan, panjang daun dapat mencapai 40-60 cm dengan lebar 8-13 cm dengan ketebalan 2-3 cm dengan berat 200-600 gram per pelepah. Produksi rata-rata dapat mencapai 6-7 ton per hektar dengan hasil tanaman lidah buaya per kilo yaitu
1.500 sampai 2.000 per kilo. Wawancara dilakukan di kebun budidaya lidah buaya di Jalan Kebangkitan Nasional Siantan. Melakukan itu apa saja, Bang? Kita untuk dasar pertama itu kita pakai dolomit. Itu dasar itu untuk mengkreasikan zat asamnya tanah. Terus Bang, kan pakai dolomit nih, apakah di lahan juga Abang menggunakan pupuk kandang? Itu secara pertama tanam itu kita pakai dolomit dulu. Dolomit. Berarti awal tanam tuh tanah pakai dolomit. Dolomit dulu. Terus Bang, jarak tanam Abang itu nanam lidah buaya ini berapa jarak tanamnya, Bang? Jaraknya itu ada dua versi, atau pergalang atau dari pokok temu pokok. Kalau pergalang berapa? Pergalang tuh perbedengan kan, Bang? Iya kah? Iya, perbandingan juga. Oh, berapa? Itu dari galang ketemu galang itu mau satu depak untuk lawangannya. Satu depak itu berapa? Satu depak itu ukuran tangan kita udah gitu. Nggak tahu lah apa kata orang gitu. Itu ketemu pokok ketemu pokok itu sekitar 2 jengkal. 2 jengkal. Oke. Terus Bang, kan lidah buaya kan ini lidah buaya yang Abang budidayakan jenisnya apa? Kalau selama ini saya merawat sih, kalau yang namanya apa tadi? Lidah buaya. Jenis lidah buaya sih kurang paham kita. Belum pernah mengetahui apa jenis lidah buaya ini. Kita tanam ya yang namanya lidah buaya itu. Terus Bang, itu pas ditanam tuh menggunakan anakan atau apa? Anakan kah? Anakan dulu. Anakan. Dari induk ke anakan baru kita cabut. Anakannya ini ukurannya berapa, Bang? Pada saat mau ditanam ke lahan? Itu udah usia dari anak ya. Iya, Bang. Itu tergantung apa besarnya anak itu. Ada nggak batasan kayak seumpamanya 1, 2, 30 cm atau berapa gitu ukurannya? Kalau di sini sih, kalau kita mengikuti petani di sini, tidak ada ukuran-ukurannya. Yang penting udah cukup untuk kita pindahkan ke galangan untuk ditanamkan, baru kita tanam. Ya, terus Bang, saya mau nanya juga nih, untuk cara tanamnya itu seperti apa? Cara tanamnya langsung buat lubang tanam, langsung tanam anakan atau gimana? Dari awal pertama kita untuk menanam keanakan lidah buaya, kita untuk mencakul rata yang mana tempat yang kita mau tanam, cangkul rata. Habis itu kita kasih dolomit untuk menetralisirkan tanah. Habis itu kita ratakan, kita aduk sampai rata. Maksudnya itu dicakar sampai rata. Iya. Habis itu kita ukur jarak dan lebarnya untuk penanaman anak lidah buaya ini. Baru kita bikin lubang, baru kita tanam. Berarti Bang, pada saat pemberian dolomit itu langsung tanam atau dibiarkan dulu? Itu atau diistirahatkan dulu tanahnya? Ada yang memakai versi sampai 2-3 hari, ada yang langsung tanam. Ada yang langsung tanam, ada yang langsung tanam. Tapi yang lebih bagus sih kita mau tunggu dulu agar dolomit yang udah kita campurkan itu udah rata, ya, udah gitu. Pas, emang bagusnya tanah. Terus Bang kan, oh iya Bang, mau nanya juga, luas lahan yang Abang budidayakan berapa? Luas tanahnya buka 50, panjang berapa ini? Setengah hektar sih adalah nih. Setengah hektar. Nah, setengah hektar ya Bang. Terus pada saat budidaya lidah buaya kan ada perawatan kan Bang, seperti pemupukan, terus pembersihan rumput-rumputan atau gulma yang di sekitar. Nah, untuk pemupukannya Bang, pemupukan lidah buaya ini berapa kali dalam prosesnya? Berapa kali dilakukan pemupukan? Kita juga ada aturan untuk si pemupukan. Apabila udah emang waktunya kita kasih makan, disitulah kita kasih makan untuk secara pemupukan. Jadi kalau ini lain versi juga kita di sini kan petani lidah buaya kan bukan cuma saya kan, banyak. Jadi kalau menurut saya itu setelah udah dipanen itu kita langsung kasih pemupukan. Selesai panen? Selesai kita panen daun,
Daun. Ah, Itu panen daun berumur berapa bang? dari awal kecil kah? Iya. Dari usia kecil itu mau sekitar mau hampir ada yang 1 tahunan, ada yang 9 bulan, 9 bulan. Karena kan tergantung juga kita lihat ukuran daun. Terus bang, kalau panen lidah buaya ini sekali panen atau beberapa kali? Dia juga pakai takaran juga, Pakai dan takaran. dia tidak bisa sembarangan kita panen, dan juga ada takaran juga berapa kita harus daun yang kita petik. Berapa bang kira-kira Kalau aturannya? daunnya itu cukup lebat sampai 10 mendekati tanam. apa tanah tuh, Tanah. sekitar paling banyaknya itu tiga Berarti kita nih kalau manen lidah buaya nih berarti yang dari tanah di luar ya bang? Yang ya dari bawah mendekati dulu. tanah dari bawah. Berarti itu yang udah tua ya umurnya. Nah bang, kan tadi abang bilang tuh sesuai takaran kan pupuknya kan? Oke. Pemupukannya. Nah pemupukan pertama pada umur berapa? Kayak menggunakan NPK atau apa? Pada umur berapa? Dari awal kita tanam Iya, berapa kali melakukan pemupukan? itu kan ada dasarnya kita dari kecil dulu kan pakai Iya. dolomet. Dolomin. Udah setelah dia agak besar, daun udah agak mulai berkembang, jadi kita mulai memupukannya itu abu dengan kotoran tai ayam. Ditabur. Baru kita ditempalah naik ke dalam, Diratakan gitu. dinaikin tanah tuh dinaikin. Berarti kalau mau menggunakan itu anorganik kayak NPK tuh ada kah bang? Itu nanti setelah udah umurnya udah mencukupi daun, udah mulai mau kita panen, udah kelihatan daun besar, kita umpan lagi biar menjadi tebal besar. Itu berapa takaran dosisnya atau banyaknya pupuk yang digunakan bang? Banyak takarannya itu biasa saya tuh 1 galangnya itu setengah ember yang kecil tuh. Berarti setengah kilo ada kah bang? Setengah kilo atau 1 Setengah kilo? kilo, kalau 1 kilo cukup. 1 kilo berarti 1 galangan. 1 galangan itu kan untuk usia yang mau mencapai panen lah gitu. Kalau kayak besar udah siap panen itu kita mau sekitar hampir 2 kilo gitu. Terus bang ini kan ada kadang tuh di lahan tuh ada yang tumbuh rumput atau yang sejenisnya gitu. Nah, itu pada saat ketika kita datang ke lahan langsung membersihkan atau ada umur atau ada itunya umurnya? Untuk membersihkan sampah atau rumputan. Iya. Apabila dia udah untuk mengganggu pertumbuhannya lidah buaya, barulah kita buang. Bersihkan Ya bang. ya. Nah terus kan bang kalau dalam ini kan kita kalau dalam nanam kan pasti ada ya kelebihan maupun kekurangannya. Nah untuk lahan abang sendiri ini apanya kendala yang abang hadapi selama budidaya lidah buaya apa saja? Seumpamanya curah hujannya yang tinggi atau hama dan penyakitnya ada sejenis ini gitu. Untuk Kendala bang. kendala lidah buaya ini ya cuma cuaca ya. Berarti Apabila hujan deras sampai mengendap air lebih agak lama, itu kan menyerap akar kan bisa membusuk, jadi tanaman jadi ikut busuk. kenalah tuh daun, jadi daun tuh biasa busuk, tapi membuat hatinya tuh lidah buaya telah membusuk gitu. Nah terus bang, ciri-ciri lidah buaya yang siap panen itu gimana? Atau ada panjangnya atau tebalnya? Tebalnya tuh sekitar 2 cm. 2 cm. Nah, sampai tebalnya 1 cm pun sama. Dari lebarnya tuh ya kita tuh kira dimana daunnya emang udah besar, udah cukup siap panen, disitulah saatnya kita panen. Berarti tergantung beratnya ya, berat atau ketebalannya. Berat dan ketebalannya. Nah, terus bang, kan ini panennya kan hasil yang abang panen ini apakah langsung pemanennya gimana caranya bang? Cara pemanenannya Menggunakan pisau. Alat yang sederhana. Alat yang sederhana. Itu menggunakan jasa orang atau kita sendiri? Kalau kita mampu, kita sendiri ya. Berarti tergantung ya tergantung bang? Juga banyaknya panen, permintaannya dari pabrik sekian berapa ton. Kalau misalkan 2 ton kan jarak tempuhnya kan cuma 1 hari, pasti kita memerlukan tenaga orang juga untuk ngangkut. Terus bang, hasil yang abang dapatkan nih pada saat budidaya ini berapa banyak? Berapa kilo gitu?
Itu kalau dipanen semua rata itu ya, itu mau sekitar 2 tonan atau 1,5 ton. 2 ton sampai 1,5 ton. Kalau dipanen semua. Beratnya ya bang. Terus harga di pasaran kira-kira berapa kalau pada saat abang jual? Itu 1.300 sampai 1.500. 1.300 sampai 1.500. Nah, Itu langsung dijual ke pasar atau ada itunya? ini pabrik kita. Pabrik. Emang ada pabriknya juga. Oh, pabrik pengumpul ini lidah buaya. Pengumpul lidah buaya. Di mana bang? Itu ada yang di Siantan tuh. Simpang Semik, ada yang di Parwasal nih. Tapi kita di sini aloe vera sini. Yang sansif yang aloe vera ini. Yang di Parwasal. Iya iya. Oke bang. Terus bang harga tadi. Di sini nih bang, abang nggak ada langsung pengolahan kah? Pengolahan sendiri lidah buaya gitu nggak? Berarti langsung jual, siap panen langsung jual. Siap panen kita emang ada permintaan dari pabrik, kita baru panen. Ini nggak ada itu keluar, dijual keluar. Ini kan memang udah kita dipinta oleh dari pabrik, jadi kita tidak bisa Udah ada memberikan. kerjasama. Udah ada kerjasama dengan pabrik, jadi kita tidak bisa menjual secara